sama ketum ini. Nah, ini nih kita bertemu di sini nih dikasih rahmat apa gimana ya? Kita ketemu bareng-bareng begini ya. Tapi sama-sama mau ke rumah ketum. Barengan Belum aja. tahu kan, saya dari tadi nyari ini. Oh gitu. Ya nggak salah alamat. Nah itu tadi udah Kayak nanya landing aja. dari sama-sama. Oke, ayo kita lanjutkan. Yuk. Kita cari rumah Pak Ketum. Oke. Bener kayaknya. Cetan nggak ada nih. Mana ya? Cetan belnya nggak ada. Orang apa ya? Apa diketok? Ketok udah melekat ya. Nah, nggak dikunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia ini. Gimana? Gimana? Macet nggak? Aduh. Kalau saya mah nggak macet, alhamdulillah. Jelas dari sini langsung ketemu sama Pak Sugeng. Kalau tahu kayak gitu mah kita nebeng dari sana. Sekalian bang. Kebetulan cuaca nggak mendukung ini, Pak Haji. Ayo tetap silaturahmi mah jalan terus. Iya, jalan terus. Terus. Ayo kita ke dalam ya. Mari. Yuk. Kang Lima, Kang Galuh. Sini. Barengan. Ini Sini. tempatnya nih. Adanya ya. Enak juga sih. Banyak. Adem. Adem Udah ada tempatnya. kopi nih. Sama martabak. Alhamdulillah. Enak ngobrol lagi. Alhamdulillah. Gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah. Sugeng sehat. Alhamdulillah. Ada kopi, ada martabak. Yang kurang apa nih? Kurang apa ya? Gimana itu kegiatannya nih hari ini nih? Alhamdulillah silaturahmi. Satu-satu kemana-mana datengin, kumpul, datang bawa nama hikmah dari pasar sampai ke masjid, majelis taklim, kemana-mana lah. Ada begini. Begitu tempatnya nih bang, adem tapi adem ini. Alhamdulillah jadi mampir kemarin nih, dapat berkat dari anda semua. Ya, datang namanya tamu. Datangnya membawa rezeki, pulangnya menggugurkan dosa. Amin. Tuh. Jadi ya kita sih sebenarnya tidak disengaja tadi ketemu dengan Pak Sugeng. Ternyata Pak Sugeng kemari gitu loh. Saya juga kemari dari tim media Sirul Hikmah. Nah kebetulan ketika ketemu tadi langsung di satu tempat gitu. Jadi tujuan kita sih sebenarnya satu silaturahmi, kedua mau sedikit ada yang ditanyakan gitu. Karena berhubung baru-baru kemarin kan sudah resmi nih Pak Haji Ipul diangkat sebagai ketua DPP Al Hikmah. Jadi kalau bicara DPP berarti bisa se-Indonesia dong ya. Se-Indonesia. Ya sedunia kali ya. Amin. Mudah-mudahan se-dunia. Jadi kalau DPP se-Indonesia, kalau se-dunia apa ya? Iya. Jadi yang namanya juga gitu loh. Kan berhubungnya namanya pimpinan atau ketua, apalagi di sini Al Hikmah ya. Berarti kan setidaknya mengetahui gitu. Apa sih Al Hikmah itu gitu. Terus istilahnya kegiatannya apa, jalurnya kemana atau bagaimana nih? Kita tim media pengen tahu. Ya, kita datang sini untuk cari-cari silaturahmi juga, Pak Haji. Dan juga sebagai mengupas dan menambah ilmu buat teman-teman di Al Hikmah sekalian gitu, Pak Haji. Jadi kita tuh pengen agar semuanya itu bisa mengerti ya, sinergi dengan dan semuanya untuk Al Hikmah. Kita mengerti tentang amaliyahnya Al Hikmah dan juga terpusatnya Al Hikmah itu gitu Pak Haji. Ya tadi pertanyaannya ini Al Hikmah seperti apa? Intinya kan yang jauh bicara tentang Al Hikmah, mungkin bicara tentang apa, siapa, bagaimana dan kapan ya. Apalagi ini alhamdulillah kita sudah terbentuk DPP ya, atas dasar instruksi taklid daripada guru besar kita. Karena saya nggak mencalonkan diri di sini di Al Hikmah kan,
untuk jadi pimpinan, untuk jadi ketua nggak kepikir panglima Ya. ya untuk jadi ketua atau apa, karena kita merasa nggak pantas, merasa belum cukup, merasa keilmuan kita belum mumpuni dalam hal ini. Tapi yang namanya udah masuk apa ya, perintah dari guru besar atau apa, ya kita selaku murid, selaku anak ikut aja, insya Allah jadi keberkahan buat kita ya. Gitu. Dan untuk al-hikmah pertama sih, kalau bicara masalah keilmuan itu bicaranya yang sangat bisa dibilang panjang kali lebar kali dalam, Bang. Kali tinggi juga. Kayaknya otak kita sama pengetahuan kita terlalu kecil untuk membahas al-hikmah tersebut. Karena ilmu yang memang sangat istimewa ya, bukan cuma sekedar luar biasa, tapi istimewa yang sudah turun temurun dari pengamalnya ya, yang semenjak dilestarikan atau apa, kurang lebihnya dari tahun 1800 sudah muncul ke sini. Nah, kesononya wallahu a'lam, al-hikmah aneh, nggak ngerti, takut salah bukannya ini ya, karena kita khawatir dalam membahasakan ilmu kita. Dari Abah Toha bin Sieng, dari Abah Amilin atau apa, terus sampai sekarang alhamdulillah sampai kepada guru besar kita Abah Kiai Haji Edi Sutisna yang ada di Cisoka, sekaligus wakil talqin Pangdesa Abah Awas yang ada di Panjalu di Pondok Pesantren Sirna Al-Ansari. Yang misi dan tujuannya adalah untuk mentorikohkan semuanya, bukan cuma ikhwan al-hikmah, tapi semuanya, semua daripada umat Islam. Jadi bisa dibilang Abah Awas itu mungkin saya kasih lakop salah satunya adalah untuk sekarang ini Bapak umat Islam sedunia. Siap. Bapak umat Islam seluruh. Kayaknya lakop tersebut cocok disandang oleh beliau. Karena dari berkah dan kasih sayangnya, beliau ini ingin menyelamatkan umat Islam sedunia ini dengan bahasa talqin, ya, dengan bahasa talqin, sehingga kita diajarkan untuk zikir, ingat terus ke Allah, ingat terus ke Allah. Kalau insya Allah, kalau kita ingat terus ke Allah, hidup tenang, hidup bahagia, hidup terarah. Nah, seperti itu. Nah, al-hikmah di sini ini sebagai bentuk medianya atau sebagai bentuk wujud wasilahnya. Gitu. Untuk siar kita, karena kita bukan orang pesantrenan ya Bang. Gitu. Kita bukan orang yang ngaji tok, mungkin dalam berbagai macam background dan notabene ya. Mungkin dari Mas Sugeng yang berkhidmat di negara sebagai abdi negara, menjadi seorang prajurit ya, sekaligus menjadi seorang panglima. Mudah-mudahan kita doain beliau cepat naik pangkat ya. Anak istrinya pada berkah ya nggak, udah taat kepada Allah, kepada agama, taat juga kepada hukum. Nah, al-hikmah nggak pernah ngajarkan berbenturan dengan hukum, selalu seiring seirama ya, antara agama dan negara. Itu kita nggak pernah ada bentrok-bentrok seperti itu. Jadi enak masuk al-hikmah, insya Allah selamat dua-duanya, di negara selamat, di akhirat selamat. Nah, media lagi kembali tadi ya, kayak bahasanya Bang Galuh nih yang agak sedikit gaul kan. Malu mantan tukang cabai jadi kacau ya, gitu. Jadi umpama kalau misalnya mau siar ke pasar pakai sarung, pakai sorban, pakai peci, di tengah-tengah orang lagi mabuk, kira-kira gimana? Nggak masuk. Nah, masuknya bagaimana dengan gaya begini, silaturahmi tanpa batas ya, dengan siapapun. Gitu. Ada salah satu kalimat indah yang disampaikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya selalu ingat itu dan saya selalu bawa, insya Allah. Tidak ada persatuan tanpa kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi. Insya Allah datangnya antum-antum berdua kesini bawa kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan Anda juga berdoa, antum pulang ke rumah juga dapat kebaikan. Sekelumit masalah al-hikmah masih panjang, bukan cuma sekedar istilahnya dipukul mental, ya. Itu maaf ya. Aneh al-fakir bicara seperti itu bukan berarti lebih paham, lebih mafhum di bidang al-hikmah, enggak. Tapi ilmu itu lebih apa ya disebutnya, sangat
itu pagar batasannya, belum masuk istilahnya, belum masuk. Bayangkan Masih gerbang, ilmu, masih gerbang yang dasarnya aja sudah istimewa seperti itu maksudnya. Ya. Apalagi kalau kita gali terus ini masalah keilmuan al-hikmah dengan amaliyah yang bagus, ya, dengan ketaatan dan khidmat kepada guru yang luar biasa dan tanpa sandiwara. Ya. Ada guru kita taat, nggak ada guru kita maksiat. Nah itu jangan sampai. Ada guru kita taat, nggak ada guru kita lebih-lebih taat plus bertobat, selalu seperti ini. Seperti itu. Jadi al-hikmah tuh ngajarin indah sebenarnya, meskipun mukanya serem-serem, garang-garang katanya, pakaian yang hitam-hitam kayak jawara, tapi insya Allah hatinya lembut, hatinya baik. Ya. Nah, karena al-hikmah, kita bicara dalam hikmah ya. Al-hikmah itu ilmunya. Hikmah berarti apa? Kalau dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 aja kan, dan dalam Pancasila itu pasal keempat kalau nggak salah ya, dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ada hikmah di situ. Hikmah itu kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan ini sebelumnya ada keadilan. Kalau kita nyuruh anak kita, nak taruh itu gelas di pinggir meja, dia akan taruh di atas di pinggir meja. Berarti ini apa? Ini adil, sesuai. Tapi kalau misalnya taruhnya di sini kan, ini namanya adil. Kalau dia punya kebijaksanaan sudah dewasa, kalau taruh di pinggir jalan ini atau di pinggir meja ini, kira-kira jatuh nih, nggak bisa. Kita taruhlah ke tengah. Ini namanya bijaksana. Di samping mempunyai keilmuan yang adil di al-hikmah tersebut, punya juga yang namanya kebijaksanaan yang luhur. Ya. Jadi nggak sembarangan untuk menghakimi orang. Ini al-hikmah, ini al-hikmah. Orang salah, nggak langsung serta-merta kita jauhi. Oke, kita kasih dia ini salah, tapi dalam hal ini bagaimana caranya kita bisa memperbaiki. Ketika kita bisa menyalahkan, berarti kita harus bisa memperbaiki kesalahan orang seperti itu. Nah, ini al-hikmah, indahnya al-hikmah. Jadi masuk ke kandungan manapun, dari sini. Nah, ini al-hikmah. Orangnya disebut apa? Hakim. Tapi bukan untuk menghakimi orang lain, hakim untuk diri sendiri dan menjadi pengacara untuk orang lain. Jadi kalau untuk orang lain bantu mulu, nolongin, ya, ada orang susah, ada orang kesulitan, nah itu al-hikmah wajib untuk nolong siapapun orangnya, dari manapun dia, tidak terbatas oleh agama aja, karena sisi kemanusiaan harus disentuh. Jadi dakwah kita insya Allah tidak akan berbenturan sama sekali dengan pemerintah. Ya, kalau lima seperti itu. Ya, mohon maaf ini Pak Haji mau nanya ini untuk sebelumnya. Pak Haji ini sudah berkecimpung di al-hikmah ini sudah dari tahun berapa dan berapa lama ini? Dari tahun berapa ya? Insya Allah itu dari tahun 2016 antara 2016 tapi kayaknya 2016 bertepatan dengan haulnya Abang Romli dan ulang tahun al-hikmah waktu itu. Saya datang dari Bogor, ya. Dulu nggak niat untuk ikut al-hikmah, bangga lu, Panglima nggak niat. Ini cerita bener nih. Jadi saya datang ke sana, ada kakak saya namanya si Kang Ano sama si Mang Bentar namanya ya. Itu saya anggap keluarga, karena awal muasalnya saya jadi kenal al-hikmah itu gara-gara dia. Gara-gara dia. Jadi ceritanya udah ayo kita jalan yuk ke mana, ke Cisoka, ke Abah Ade gitu, Abah Ade kan udah ikut al-hikmah. Nah saya digores sama perawat namanya Ustadz Saifuddin Lobang Buaya, biasa disebut Mbah Lubuy. Nah ini kita ketemu guru besarnya al-hikmah katanya. Di mana? Di Cisoka. Waduh saya nggak tahu, saya mau ikut-ikut al-hikmah juga, ikut-ikut doang gitu. Ya kita lu masa mau bener di Panglima ya, hidup banyak salah banyak dosa, siapa tahu itu wasilah kita untuk jadi baik, berubah menjadi ke arah yang lebih bahagia lagi untuk keluarga. Karena ilmu itu kalau nggak membawa kebaikan buat diri kita ataupun membawa kebaikan buat keluarga kita, kayaknya nggak usah diterusin deh. Nah, insya Allah hikmah ini membawa kebaikan. Berangkatlah kami ke Cisoka waktu itu pakai mobil pick, aneh nyupirin
gitu. Karena dulu belum nggak kerja, nganggur, susah hidup, motor aja nggak punya. Itu dulu cerita-cerita bener ini gitu. Kayak jalan belajar aja. Gitu. Datang ke sana, nah, pas berangkat ke sana, ya maaf gitu ya, celana juga robek-robek, baju lusuh, rambut nggak karuan ya. Gitu. Pokoknya nggak jelas, mungkin apa masih nyimpan fotonya atau saudara saya masih nyimpan fotonya. Jadi pas waktu itu banyak kiai-kiai yang ustadz-ustadz tuh Mas Sugeng, kiai-kiai yang ustadz-ustadz. Nah, saya datang nih kami nih, soal salaman sama abah. Saya dulu paling pojok, paling belakang. Di situ ada ustadz, ada kiai, ada perawat-perawat. Ya. Kita mah nggak punya apa-apa, duduk di belakang aja, nggak ngerti. Tahu diri lah, bukan kapasitas kita untuk bareng dengan mereka, karena keilmuan kita masih ya tidak cukup dan sangat terbatas. Abah ade ngomong, diem gini, ayah kiai ada di tukang, maksudnya pakai bahasa Indonesia, ada kiai itu di belakang. Kalau kiai duduknya jangan di belakang, duduknya di depan kiai. Gak usah ngumpet-ngumpetan, dah mata mah lain mata peda, ya mata abah mah. Gak usah main ngumpet-ngumpetan, mata abah mah bukan mata peda, kelihatan orang yang ngumpet mah di mana. Nggak mau maju juga, abah tunjuk tak kiai di pangkat. Tuh kiai ada di belakang, maju tepat tunjuk ke saya, panglima. Saya bilang abah nih apa nggak salah tunjuk apa ya? Kita bukan siapa-siapa, bukan apa. Nah, kiai duduknya di sini bareng. Ini mah kiai disebutnya nih sama abah itu. Saya kaget saya. Ini mah orang pesantren, orang tukang ceramah. Kenapa kehidupannya seperti ini? Ya. Kenapa kok jadi sekarang kehidupannya kayak gini? Ayo balik lagi kita. Kata abah. Siar lagi, ceramah lagi. Cuman tos aina pembahasan tauhid. Kemana-mana bawa kalimat la ilaha illallah. Mana-mana bawa kalimat la ilaha illallah. Selamatkan semuanya, ajakkan semuanya, katanya, kenalan, saudara, ya, kerabat, keluarga untuk ditagih. Insya Allah kita bawa keilmuan yang bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat. Gitu. Orang-orang di sekitar kaget pada ngeliat, itu kiai kayak gitu, nggak ada kiai-kiainya bangga lo. Sebut kiai, alhamdulillah. Mudah-mudahan deh gitu jadi kiai bukan kiai su ya, bukan ulama su tapi dia gitu. Bareng, makanya saya juga udah ngerasa penampilan saya mah biasanya pakai kaos, pakai apa ya, ini diri saya nggak mau dilebih-lebihkan, kan masing-masing orang punya fashionnya kan ya, seperti itu. Nah dari situlah akhirnya abah ngasih waktu saya ceramah, ngasih abah ade ya Pak Edi. Mulai dari situ kita mulai lagi di Al-Hikmah, akhirnya mulai datang, mulai silaturahmi, mulai berkunjung, mulai membesarkan pelan-pelan sekemampuan kita. Dan saya punya keyakinan ketika kita memperlakukan hal kayak gitu, membesarkan nama baik Al-Hikmah, membesarkan nama baik guru, ya, membesarkan nama baik organisasi kita, insya Allah pun akan menolong kita. Ya. Nasrum minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Ya, yakin Allah akan menolong kita. Kenapa? Di situ ada disebutnya innallaha ma'ana, aku bersama denganmu. Dekat gitu bagi apa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, cuman kita bisa siarnya begini ya, Panglima. Dari mulut ke mulut dah. Kayaknya kalau saya lihat juga Nabi Muhammad dulu nggak pernah tablik akbar daripada datang dari tempat ke tempat, dari halakoh, silaturahmi tanpa batas. Nah, insya Allah saya pun bicara untuk Al-Hikmah. Saya instruksikan kepada para ikhwan-ikhwan sekalian masuk ke lini manapun, karena kita tidak mempermasalahkan perbedaan, tapi kita mengutamakan persamaan. Ya, sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, sama-sama hidup di dunia. Siapa tahu kita berdoa yakin sama-sama juga nanti menuju kepada kebahagiaan di gerbongnya Abah Haji Edi, di gerbongnya Abah Romli, di gerbongnya Abah Syaki, di gerbongnya Abah Awas, ya, di gerbongnya Abah Anom, di gerbongnya Abah Sepuh, terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Ya, jadi ini Ketum, karena sudah
berbentuk sebuah organisasi nih ya di Al-Hikmah itu sendiri, secara otomatis kan saya ini kepo juga karena yang sering saya lihat kan kegiatannya manakib. Nah, selain manakib ini nih, ada kegiatan lain kah? Bentuknya apa gitu biar mungkin pemirsa di sana biar paham gitu. Kalau kita tuh bukan hanya manakib. Oke. Dimakan dulu kuahnya Bang. Oh, iya. Nah, minum dong. Masya Allah. Ente datang kayak nggak mau makan makanan Kayaknya dapat hadiah nih dari Pak Haji. Dapat makan ya tuh ya. Iya makan Bang. Alhamdulillah. Mantap. Begini doang nih. Tadi sebelumnya tentang masalah hikmah di samping manakib, amalia, kita ada lah di situ. Tadi itu ya batasan yang paling luar, ibaratnya seperti ada kelebihan dan keberkahan daripada amalia, daripada amalan hikmah tersebut. Salah satunya ini sangat bermanfaat, bukan cuma di ini aja ya, di Jakarta. Banyak bahasan-bahasan daripada ikhwan-ikhwan yang habis pulang manakib, pulang amalia, itu sempat ada yang jika sama begal, dikejar sama begal naik motor di daerah Priuk. Daerah Priuk Ancol kan sepi itu jam 2. Tiba-tiba ada motor boncengan bertiga mepet, dihantam, jatuh awalnya timbul di situ bentrok fisiknya. Mau datang, wah ini pas turun kayak gini begalnya nggak tanggung nih Bang Galuh, dia megang golok tangannya ini seperti ini kan. Nggak mau pandi bacok. Nah kita mah di Al-Hikmah kagak belajar begitu. Ya. Amalia sebenarnya lebih intensnya. Alhamdulillah yang dibegal kebetulan mungkin ini bisa disebut perawat. Ya dilayanin. Pas mau kayak gitu ditendang dia baku hantam, mau dipukul dia mental. Goloknya lepas dipegang, sok ambil, nggak ambil lagi, kabur seperti itu. Ya salah satu jaminan ya kita juga sudah berterima kasih kepada aparat ya. Tapi kan tidak juga istilahnya dia bisa setiap saat terus ada. Kebetulan mungkin lagi ada di mana, ini tempat kosong sepi. Nah, di sinilah wujud daripada Al-Hikmah itu bereaksi. Nah saya juga dapat info ya, dapat salah satu bisa dibilang testimoni atau kesaksian ya, dari ikhwan yang ada di daerah Cijurei, itu daerah Sukabumi kalau nggak salah. Jadi Al-Hikmah ini mainnya bukan cuma sekedar sama orang aja, tapi ketika dia masuk, nah itulah siar yang benar tuh. Masuk ke gunung-gunung, saya pernah sama adek ke sana. Itu kalau masuk ke sana ya sarung udah pada kotor, anjing masih ada, babi masih ada. Orang di tengah gunung di atas, ada ular, ada apa? Ceritanya ada anjing mau ngejabruk kita tuh, mau ngejabruk si Iwan. Itu kontan dia gerak ya, mengencangkan perut atau apa, itu anjing mental sendiri. Alhamdulillahnya bermanfaat juga untuk ada di kampung-kampung gitu. Nah dari situlah akhirnya muncul banyak orang tertarik ingin belajar Al-Hikmah. Nah dari belajar Al-Hikmah kita susupi pelan-pelan, kita masuki pelan-pelan ke dalam dirinya, dalam hatinya untuk belajar zikir. Nah, masuklah seperti itu. Iya, jadi kepengen bisa saya kayak begitu. Nah ini Pak Sugeng ada lagi nggak yang ditanyakan selain apa itu tadi ilmu kedut tadi, apakah pengobatannya apa gimana? Nah, jadi gini Pak Haji, untuk session ini kan kita sering zikir, sering mengamalkan amalia gitu. Apakah dari sesi-sesi itu ada bisa atau kebiasaan untuk mengobati para ikhwan yang mungkin lagi sakit sesuatu atau sakit pencernaan atau bagaimana Pak Haji? Apa ada hikmah dari zikir tersebut gitu, apa amalia tersebut bisa dipakai untuk pengobatan gitu Pak? Al-Hikmah berfungsi sebagai pengobatan atau tidak, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada bahasa amalia itu atau pengobatan itu atau baca ayat itu, baca apa yang sering kita baca. Di Al-Hikmah itu ada bahasa kan,
ilahi anta maksudi wa ilaika maqlubi. Ya, disitulah. Terus ada bahasa yang indah dan sebenarnya wujud atau bentuk bahasa tersebut itu adalah bahagian daripada apa? Daripada perkataan-perkataan yang baik. Karena kata lain daripada Al-Quran sendiri itu adalah asyifa. Asyifa adalah obat. Nah banyak kalam-kalam atau amaliyah yang ada dalam hikmah itu ada di dalam Al-Quran juga seperti itu. Ya salah satunya ada bahasan kan di sini nih ya. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. Itu kan bahagian daripada sifat Asmaul Husna ya. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azim atau apa? Artinya apa? Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Bangun atau berkuasa, yang Maha Agung. Wahai Tuhan semesta. Kita memanggil Allah aja dalam suatu amaliyah ya, dalam suatu bentuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah dengan sepenuh hati itu bisa menjadi apa kata Allah? Ya labaik ya abdi. Apa katanya? Kupenuhi panggilanmu wahai hambaku. Apa yang kau minta? Nah bacakan amaliyah hikmah yang biasa dibaca. Bacakan amaliyah thariqah yang biasa dibaca. Apa yang dibaca? Wa itu amri ilallah umpamanya seperti itu. Atau yang baca apa? La ilaha illallah. Itu jadi obat, semuanya jadi obat. Orang perkataan kalamillahi Allah itu saya yakin adalah obat. Apalagi ini adalah obat atau kalam yang sering kita ulang-ulang, itu sudah mendarah daging dari diri kita. Karena insya Allah kita bukan ilmu sesat, bukan ilmu padam-padaman gitu ya. Kita ilmu ilahi, ada beberapa titik latifah yang dihidupkan dalam diri. Salah satunya hikmah itu akhirnya apa? Hati yang tidak pernah lalai. Karena bersatu padu dengan thariqah yang ada kaitannya dengan sebutan zikir khofi. Jadi mainkan terus. Apakah ini berfungsi untuk sebagai pengobatan? Sangat berfungsi sekali. Buat orang yang hilang kesadaran mungkin karena pikiran, akhirnya katanya dalam kata lain sekarang kesurupan atau apa, nah, itu bisa. Bahkan ada ini ya, ada salah satu kejadian unik. Ini ikhwan kita juga, saya sebut deh namanya nih, orang tua kecil jelek wasapin. Itu pernah dia mau kecelakaan ya. Nah ini berkah daripada beliau, khidmat kepada guru besar, khidmat kepada guru-guru kita, kemudian juga dia pengamal al-hikmah dan thariqah. Pas dia mau ditabrak motor, itu banyak menyaksikan di pasar. Itu motor mau kehantam dia, itu motor terbang komandan, tinggi ke atas, padahal cuma gebrak begini doang. Ya Allah gitu, ingat gitu, diketut itu motor terbang. Secara logika tidak mungkin, secara kebiasaan mustahil, tapi kejadian. Gitu. Kejadian ya bahagian daripada apa? Mungkin kalau kita nyebutnya maunah. Kalau Banggalu disebutnya Maidah kali itu. Maimunah kali ini. Dan bagian daripada pertolongan Allah dari situ bagi pengamal Allah. Karena apa? Ketika kita selalu mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Allah akan selalu mengingat kita. Nah, bagian daripada hikmah, apalagi sering dibaca, sering didawamkan. Thariqahnya juga sering didawamkan, manaqibnya sering didawamkan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Bisa menjadi aura positif dimanapun kita berada. Ya logikanya Banggalu nggak pesantren nggak apa, tapi orang seneng melihatnya, ikut karena apa, adem, enak, yang diajaknya juga kebaikan. Itulah yang disebut ilmu itu insya Allah sudah mendarah daging dalam tubuh. Ya jadi udah cukup jelas nih Pak Sugeng ya, sama Ketum dijelaskan al-hikmah itu apa, terus masuk di al-hikmah kapan, sampai istilahnya fungsi dan kegunaan serta amaliyahnya gitu. Jadi cukup ini penjelasannya, mungkin nanti juga ada lagi nih, nanti kita tanyain lagi, cuma kayaknya sudah agak ini. Iya, jadi kita masih penasaran, masih pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang hikmah itu ya. Jadi nanti mungkin ada di lain waktu, konten berikutnya atau lain waktu nanti kita akan tanya-tanya lagi ya, karena masih ada rasa penasaran tentang hal hikmah atau dari berbagai segi yang lain gitu. Ya gitu. Jadi izin nih Ketum nanti
kita langsung pamit dulu pulang, ya kan, nanti ya mungkin Ketum ada pesan-pesan buat mungkin Ketum punya pesan-pesan ya khususnya untuk organisasi Al-Hikmahnya dulu, ya kan, pesannya apa buat para hikmah kita, dan juga istilahnya nanti di luar Ikhwan apa gitu. Biar silakan Ketum berpesan. Siap. Mau kemana? Padahal pulang masih jam berapa? Masih pagi nih. Pulang aja. Jadi ya, makasih atas kedatangan dan kehadirannya. Saya pribadi merasa sangat bahagia hari ini kedatangan dua saudara kita. Insya Allah ikhwan yang terbaik di Al-Hikmah. Amin. Ya, insya Allah jadi insan kamil, ya, manusia-manusia yang sempurna, karena selalu mengingat kepada Allah. Begitu juga selalu syiar di jalan Allah. Karena ustadz itu bukan profesi sebenarnya, bukan status. Tapi apapun profesinya, kita wajib berdakwah. Yang punya dakwah bukan cuma ustadz. Ya, mau banggalu, mau panglima, mau di kantor, mau di lapangan, kita wajib berdakwah, kita wajib syiar. Apapun profesinya, intinya kita wajib berdakwah. Jadi Al-Hikmah ini dari golongan yang paling rendah, paling kecil, katakan dari RT RW, dari tukang sayur sampai tingkatan yang paling atas di kepemimpinan, di kepresidenan, bahkan salah satunya Pak Harto sendiri aja itu adalah Ikhwan Al-Hikmah. Banyak juga pejabat-pejabat Ikhwan Al-Hikmah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena kode etik tentunya kan nggak boleh kita ucapkan gitu ya. Tapi mereka ikut andil di sini ya. Dalam hal ini saya berpesan dan mengasih sebuah maklumat kepada Ikhwan Al-Hikmah khususnya dan umumnya kepada simpatisan, kemudian orang-orang saudara-saudara di Al-Hikmah supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita nggak boleh nyinyir, ya, nggak boleh saling menyalahi, nggak boleh hasad, nggak boleh hasud. Nauzubillah min zalik, dilarang iri dengki di Al-Hikmah. Siapapun yang punya terobosan atau konsep yang bagus untuk kemajuan Al-Hikmah, kita wajib dan patut untuk mendukung. Wajib hukumnya untuk mendukung. Ya. Umpamanya Panglima dalam hal ini, Mas Sugeng memberikan bantuan atau memberikan pengetahuan dan keilmuan di bidang satgas, itu wajib kita dukung. Banggalu syiarnya dalam bentuk media, itu wajib kita dukung. Begitu pula para perawat yang syiarnya ahli rawat ilmu kita ini masuk ke pelosok-pelosok, itu wajib kita dukung. Ya, nanti ada bentuk acara apapun, ya, tablik akbar atau acara-acara besar, siapapun itu wajib kita dukung. Yang ketinggalan harus kita jemput, ya, yang susah wajib kita tolong. Dan yang butuh wajib kita penuhi. Itu Al-Hikmah. Itu Al-Hikmah. Semuanya, jadi kita hadir di dunia ini itu untuk bermanfaat untuk banyak orang. Dalam hal ini hidup mulia, itu lebih kita inginkan. Apalagi mati sebagai seorang syuhada, lebih kita inginkan ketimbang kita hidup hanya sebagai seorang pengecut. Al-Hikmah tidak mengajarkan diri untuk berbuat hal-hal yang negatif. Al-Hikmah mengajak kita semua untuk menjadi insan kamil, ikhwan yang insya Allah semuanya adalah selamat di dunia dan akhirat. Ya, titip salam kepada keluarga Banggalu, ya, titip salam kepada keluarga dan keluarga Mas Sugeng, ya, beserta para staf-staf, komandan-komandan di kantor. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita bisa kumpul silaturahmi bersama-sama.
Amin. Ya. Tetapkan semua silaturahmi, jalin erat semua hubungan, insya Allah fastabiqul khairat, wasabbih bismi rabbikal azim. Kita selamat di dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugeng udah agak malam kayaknya nih. Tadi kan saya kan berangkat naik angkot ke sini nih. Nah, terus semuanya gimana nih? Alhamdulillah nih kita ketemu di sini nih. Maksudnya ada Malam makanya ini. aneh nebeng Nah. baliknya dari Nggak apa-apa. mobil Pak Sugeng. Mau nebeng di mana terserah, mau di atas apa di bawah apa di bagasi. Kosong. Berarti saya nebeng ya. Iya, boleh, boleh.